Bab 2261, Mencegah Kekaisaran Dasun. Ketika mereka melihat tembok kota yang runtuh, semua orang yang hadir terkejut betapa besarnya kekuatan dan kedalaman budidaya yang diperlukan untuk dapat menghancurkan gerbang kota secara langsung. Di bawah perlindungan para penjaga, Du Guyi maju ke depan, melihat ke atas, dan terkejut saat melihat Ye Bufan. "Kenapa kamu lagi? Di mana leluhurnya? Di mana leluhurnya?" Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Du Guxiu. Ini, Ye Bufan menjabat tangannya, dan bayangan hitam terbang, dan jatuh di depan Du Guyi dengan bunyi gedebuk. Ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis ketika mereka melihat pemandangan ini. Kamu harus tahu bahwa sebelumnya, Du Guxiu adalah eksistensi seperti dewa di seluruh kekaisaran, tapi sekarang dia mati di tangan pemuda ini. Ekspresi Du Guyi berubah drastis. Kamu benar-benar membunuh leluhur. Dia kaget dan marah, ingin memotong lawannya menjadi beberapa bagian, tapi setelah melihat tembok kota yang runtuh di sekelilingnya, dia akhirnya tahan. Bahkan Du Guxiu tidak dapat mencapai tingkat kultivasi ini selama hidupnya, yang menunjukkan betapa kuatnya pihak lain. Apa, bukankah dia harus dibunuh? Ye Bufan berkata, "Kamu, keluarga kerajaan Kekaisaran Dasun, dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak bisa mengendalikan siapapun yang ingin merebut tubuhnya, tetapi wanita yang berani melakukannya, merampokku hanya akan mati." Semua yang hadir terdiam. Di dunia kultivasi ini, siapapun yang memiliki tinju lebih besar adalah kata terakhir. Biasanya bagi keluarga kerajaan, Anda akan beruntung bisa merebut wanita manapun, tetapi sekarang pria mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka bahkan tidak berani melepaskan satupun. Du Guyi menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya, "Bukankah kamu sudah merebut kembali wanita itu? Mengapa kamu harus membunuh dia semua? Saya dengan hanya mencari yang palsu." Setelah Ye Bufan mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi gempar. Tidak ada yang mengira sang putri itu palsu. Ekspresi Du Guyi tidak banyak berubah. Terlihat jelas dia sangat menyadari semua ini. Karena kamu telah membunuh leluhur, apalagi yang kamu inginkan? Sebagai kaisar suatu negara, ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketidakberdayaan yang begitu kuat. Jelas sekali orang itu berdiri di depannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lawan bahkan dapat membunuh leluhurnya dengan mudah. Bahkan jika dia melawan semua orang kuat di kekaisaran, dia tetap bukan tandingannya. Hal yang sama juga terjadi pada yang lain. Meskipun mereka marah dan tidak mau, mereka menundukkan kepala dan tidak berani melakukan gerakan apapun. Ini adalah intimidasi dari pukulan Xiao Qing sebelumnya. Ye Bufan tidak berbicara, tapi berjalan langsung menuju Du Guyi. Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Du Guyi tiba-tiba menjadi sangat gugup. Saat penjaga kekaisaran di sebelahnya hendak melangkah maju untuk menghentikannya, aura kuat Xiao Qing tiba-tiba meledak. Mereka tidak mengambil tindakan apapun, hanya mengandalkan kekuatan paksaan. Mereka mengusir orang-orang ini seperti daun-daun berguguran. "Lindungi Yang Mulia!" Seorang pria kuat dari alam gua meraung dan bergegas dari udara. Ye Bufan bahkan tidak melihatnya. Xiao Qing, yang mengikuti di belakang, meninju dengan santai. Saat pria kuat itu mencoba melawan, dia terkoyak oleh pukulan keras itu, dan potongan daging berserakan di mana-mana tempat. Sekarang semua orang yang hadir benar-benar terkejut, dengan wajah penuh ketakutan dan gemetar. Mereka tidak melihat tembok kota runtuh sekarang, tetapi seseorang dapat menjangkau dan menghancurkan orang kuat di tahap Dongsu sampai mati. Dalam hal ini, mereka hanya bisa mati jika naik ke sana, tidak akan ada kemungkinan kedua. Ye Bufan bergerak maju, dan tidak ada yang berani berdiri dan menghentikannya. Sekarang Du Guyi benar-benar panik. Sebagai kaisar suatu negara, dia selalu memegang kekuasaan hidup dan mati untuk orang lain. Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Dia memandang pemuda di depannya dengan ngeri, tidak tahu apa yang akan dilakukan orang lain padanya. Ye Bufan mendatanginya, mengulurkan tangan dan meraih dagunya, dan memasukkan pil hitam ke dalam mulutnya. "Obat mujarabnya meleleh di mulut Anda dan menghilang dengan cepat." Du Guyi bertanya dengan panik, "Apa yang kamu berikan padaku untuk dimakan?"
Racun. Ye Bufan menjawab dengan sederhana, ini adalah racun olahanku. Ini akan terjadi sebulan sekali di masa depan. 1 tahun kemudian itu akan membunuhmu. Petik 2. Du Guyi terlihat bingung, apa yang kamu lakukan? Jika Anda ingin bunuh diri, lakukan saja, mengapa harus bersusah payah seperti ini? Ye Bufan menambahkan, saya akan memberi Anda waktu 1 tahun untuk menemukan Situ Dianmo dan mengirimkannya ke Universitas Suimu di Kekaisaran Tianfeng. Bahkan jika Anda tidak dapat menemukannya, tidak apa-apa untuk mengetahui informasi tentang dia. Jika Anda menemukan semuanya, jika tidak, lalu bersiaplah untuk mengambil jenazahnya sendiri dalam setahun. Tentu saja, Anda juga dapat menemukan orang lain untuk mendetoksifikasi Anda. Jika Anda bisa mendetoksifikasinya, maka saya kalah. Petik 2. Situ Dianmo menghilang dari Kekaisaran Dasun. Tapi sekarang tidak ada petunjuk yang berguna sama sekali, dan saya tidak bisa tinggal di sini selamanya. Terlebih lagi, pencarian oleh 1 orang saja pasti tidak akan sekuat sebuah kerajaan. Itu sebabnya dia kembali dan memikirkan cara seperti itu. Hati Du Guyi penuh dengan kepahitan. Masalah ini jelas tidak mudah untuk ditangani. Dia sudah lama mencari Situ Dianmo tetapi tidak dapat menemukan keberadaan Situ Dianmo dia untuk menemukannya. Tapi sekarang tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Ye Bufan bahkan tidak melihatnya setelah dia selesai berbicara, dan berbalik dan pergi bersama Xiao Xing. Du Guyi juga merupakan kaki tangan Situ Dianmo, dan dia tidak memiliki belas kasihan terhadap orang seperti itu. Di permukaan, Du Guxiu paling mencintai Du Guyuan, namun nyatanya dia hanya memperlakukannya sebagai tungku. Dia terlibat dalam semua yang terjadi sebelumnya. Jika tidak ada gunanya, Ye Bufan akan memenggal kepalanya dengan 1 serangan pedangnya. Saat kedua sosok itu menghilang dari langit, semua orang yang hadir menghela nafas lega. Meskipun hanya ada 2 dari mereka saat ini, hal itu membuat mereka berada di bawah tekanan yang tak ada habisnya. Raja Layang melangkah maju dan berkata, Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Cepat mengerahkan kekuatan seluruh negeri untuk menemukan saya, dan pastikan Situ Dianmo kembali kepada saya. Yi terlihat jelek. Yang ekstrim, dia sudah tahu betapa buruknya keterampilan medis Ye Bufan, dan dia tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang kata-kata pihak lain. Jika Situ Dianmo tidak dapat ditemukan, maka 1 tahun dari sekarang akan menjadi hari kematiannya. Ye Bufan dan Xiao Qing berlari menuju ke Kekaisaran Tianfeng. Dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, mereka tidak perlu istirahat sama sekali. Mereka terbang selama 2 hari 2 malam, dan tiba di kota Kekaisaran Tianfeng saat malam tiba di hari kedua. Kembali ke sini lagi, Ye Bufan masih merasa sedikit emosional. Ketika saya pergi, tingkat kultivasi saya belum pulih, dan sekarang saya berada pada tahap akhir integrasi. Mereka diam-diam melintasi tembok kota menuju kota, dan akhirnya mendarat di Gunung Lingqiao. Setelah kembali ke sini, ekspresi Ye Bufan berubah. Ketika dia pergi, Universitas Suimu sudah mulai dibangun kembali, tapi sekarang ada reruntuhan di mana-mana, jelas pemandangan yang baru saja selesai. Melihat ke arah aula utama, saya melihat 7 atau 8 orang diikat pada pilar di depan pintu. Nalan Yujia, Jiang Fangzu, Lu Sueman dan lainnya semuanya terdaftar dengan jelas, termasuk Zhang He, Zhong Limei, dan Li Daoran, yang juga diikat erat. Aura orang-orang ini semuanya lesu, dan budidaya mereka jelas terhalang. Bab 2262 ada penyergapan. Saat Ye Bufan menoleh, semua orang juga memperhatikan kedatangannya. Li Daoran segera berteriak dengan cemas, Xiao Fan, lari, ada penyergapan di sini. Ye Bufan sekilas tahu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi, dan itu adalah jebakan yang dipasang padanya. Tapi dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Pertama, ini bukan gayanya, dan kedua, dengan monster tingkat 9 di sisinya, jebakan apapun tidak akan berarti apa-apa. Dan pada saat ini, terdengar tawa suram. Hahaha, apakah kamu masih bisa lari? Begitu dia selesai berbicara, puluhan sosok muncul di sekitar, mengelilingi Ye Bufan dan mereka berdua. Pembicaranya adalah Lei Qianjue,
pemimpin Sekte Lei Yun. Tanpa diduga, lelaki tua ini benar-benar mengejarnya ke sini dari kerajaan Daxing. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya berjubah abu-abu, berdiri di sana seperti pedang, dengan niat pedang yang kuat di sekujur tubuhnya. Dia adalah Zhao Weiyong, pemilik Villa Excalibur. Terakhir kali, Senjian Villa kehilangan begitu banyak orang. Menurut karakternya, dia tidak ingin bertindak gegabah untuk saat ini. Tapi Lei Qianjue, pemimpin Sekte Lei Yun, datang ke pintu dan meminta keduanya untuk bergabung. Awalnya, begitu banyak orang telah meninggal, yang membuatnya waspada, tetapi sekarang setelah Sekte Lei Yun bergabung, kepercayaan dirinya segera meningkat, dan dia segera bergegas ke sini bersama para murid villa. Ye Bufan melirik Lei Qianjue dengan acuh tak acuh, Tuan Lei, sepertinya tidak ada kebencian yang mendalam antara Anda dan saya. Apakah perlu untuk memburu dari Kekaisaran Daxing ke sini? Wah, Anda menghina murid saya. Dan lalu dia menyalahkan Lei Yunzong dan berkata dia tidak memiliki kebencian yang mendalam. Lei Qianjue mengertakkan gigi. Ye Bufan benar-benar mengacaukannya hari itu di Danau Mingyue. Saat itu, Tuo Bahongi seperti orang gila dan menyerang dia dan murid-muridnya satu demi satu. Setelah banyak usaha, Xia Haoting dan yang lainnya mampu menjelaskan masalah tersebut dengan jelas. Tentu saja, jika ini saja tidak cukup baginya untuk secara pribadi memimpin orang ke Kekaisaran Tianfeng, hal yang paling penting adalah menyukai harta karun Ye Bufan dan keterampilan alkimianya. Jika ada alkemis seperti itu di sekte tersebut, saya khawatir dalam beberapa tahun, Sekte Lei Yun mereka akan dapat maju ke Sekte Bintang 9. Itu semua salah Sekte Lei Yunmu. Apa hubungannya denganku? Aku mencari muridmu yang tidak tahu malu, Xia Haoting. Ye Bufan benar-benar kehilangan kesabarannya, berhenti bicara omong kosong dan biarkan aku pergi secepatnya. Kalau tidak, di sana, akan ada konsekuensi yang ditanggung sendiri. Nak, apakah kamu memerintahkanku? Lei Qianjue sepertinya telah mendengar lelucon lucu, dengan sedikit ejekan di wajahnya. Pada titik ini, pihak lain masih berani berbicara dengannya seperti ini. Kamu bertanggung jawab atas konsekuensinya. Lalu aku ingin melihat apa konsekuensinya. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menyelamatkan orang itu sendiri. Menurutnya, 7 atau 8 orang di Universitas Suimu ini semuanya ada di tangannya, dan semua orang ada di sekitar mereka. Ada orang-orang kuat dalam tahap integrasi yang menjaga mereka, dan upaya pihak lain untuk menyelamatkan orang hanyalah sebuah fantasi. Kalau begitu lihat saja, ekspresi Ye Bufan berubah, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, manik yang menyilaukan terbang keluar, dan cahaya guntur yang menyilaukan langsung menerangi langit malam. Sekarang Xiao Qing, seorang pengawal super, ada di sisinya, dia tidak perlu khawatir orang lain akan menginginkan hartanya, jadi dia langsung mengorbankan Sky Thunder Bat. Untuk pertarungan kelompok semacam ini, Sky Thunder Bat adalah senjata pembunuh yang sangat efektif. Dia menembakkan beberapa mantra secara berurutan, dan mutiara guntur surgawi berkilauan. Kemudian lebih dari selusin petir, setebal paha orang dewasa, menghantam kepala dan langsung mengenai murid Sekte Lei Yun yang menjaga para sandera. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga pihak lain bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan tersambar petir. Murid-murid Sekte Lei Yun adalah yang terbaik dalam seni guntur dan kilat, tetapi pada saat ini, masing-masing dari mereka hangus di luar dan empuk di dalam, seperti arang, dan jatuh ke tanah. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Ye Bufan dan Xiao Xing tiba di depan semua orang dalam sekejap, mengulurkan tangan mereka untuk merobek tali di tubuh mereka, dan pada saat yang sama membuka kunci titik akupuntur yang tersegel. Ini, semuanya terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba. Saat Lei Qianjue dan Zhao Weiyong sadar, Ye Bufan telah menyelamatkan semua orang di Universitas Suimu. Wah! Aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun seperti itu. Sebagai anggota dari Sekte Awan Guntur, senjata favoritku adalah senjata ajaib atribut petir, apalagi artefak tipe petir. Pada saat ini, Lei Qianjue sedang melihat Sky Thunder Bat di udara, matanya penuh dengan keserakahan. Dia sudah bahagia di dalam hatinya. Awalnya, dia datang ke sini untuk mencari air mancur Yang Shen dan keterampilan alkimia Ye Bufan. Tapi sekarang senjata ajaib tiba-tiba muncul.
Menurutnya, barang tersebut sudah menjadi miliknya. Dia bahkan merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Dia awalnya menarik Villa Senjian untuk mencegah seseorang berada di belakang Ye Bufan, tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Wah, jadi bagaimana jika kamu menyelamatkan orang? Jika kita bisa menangkap mereka untuk pertama kalinya, kita bisa menangkap mereka untuk kedua kalinya. Pada titik ini, aura Lei Qianjue tiba-tiba meledak, dan dia telah mencapai tahap akhir dari alam Dongsu. Ye Bufan, kamu tidak menyangka bahwa dalam beberapa hari terakhir, aku telah menembus level dan mencapai tahap akhir dari alam Dongsu. Kamu tidak memiliki peluang sama sekali di depanku. Sekarang aku memberimu kesempatan, berlutut turun dan minta maaf padaku. Lalu kembalilah dan berikan padaku. Kami Sekte Leiyun dan Villa Senjian akan membuat alkimia, dan kemudian menyerahkan harta di tangan Anda, saya dapat mengampuni hidup Anda. Zhao Weiyong juga berkata, ya, selama Anda bersedia menjadi alkemis dari dua sekte utama kami, apa yang terjadi di masa lalu, saya, Villa Senjian, bisa melupakannya. Hanya kalian yang berani mengatakan kelupaan, apakah kalian layak melakukannya? Ye Bufan baru saja menyelesaikan masalahnya. Bagaimana bisa ketiga tetua sekte iblis menganggap serius kedua orang ini? Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berlututlah dan minta maaf. Melihat kamu tidak menyakiti siapapun, aku bisa melepaskanmu kali ini. Jika tidak, tidak akan ada lagi Villa Senjian dan Sekte Leiyun di prefektur Tianluo. Nak, kamu benar-benar sombong, coba saya lihat apakah Anda punya modal untuk menjadi sombong. Lei Qianjue telah terjebak di tahap tengah Dongsu selama 30 tahun. Dia baru saja membuat terobosan dalam beberapa hari terakhir. Ini telah meningkatkan kekuatan dan kepercayaan dirinya secara signifikan. Dia mengulurkan tangannya dan pedang raksasa muncul di telapak tangannya. Kilat yang menyambar di atas, dengan suara guntur, adalah pedang petir dari Sekte Leiyun. Nak, kemarilah, jangan bilang aku menggertak yang kecil, aku akan memberimu 3 gerakan. Lei Qianjue memegang pedang di tangannya dan berbicara dengan sangat berani. Petik 2. Benarkah? Kalau begitu kamu tusuk aku dulu. Ye Bufan tersenyum dingin, mengangkat tangannya dan menyingkirkan Sky Thunder Bat, lalu gigi naga muncul di telapak tangannya, mekar dengan cahaya pedang sepanjang 3 kaki. Dia melompat ke udara, mengayunkan pedang panjang di tangannya seperti dewa yang turun dari langit. Seperti dunia. Gigi naga itu menembus langit dengan cahaya yang menyilaukan, menebas Lei Qianjue dengan tekanan yang tak ada habisnya. Lei Qianjue tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sebagai pemimpin Sekte Leiyun, dia tentu saja tidak bodoh. Dia segera melihat betapa kuatnya gigi naga itu, dan ternyata itu adalah senjata dewa lainnya. Dia diam-diam berpikir dalam hatinya, bagaimana mungkin anak ini ada begitu banyak hal baik. Tapi sekarang aku tidak terlalu peduli tentang itu. Dihadapkan pada pedang penghancur, aku segera mengayunkan pedang petir di tanganku untuk menghadapinya. Bab 2263 Penatua Tertinggi. Pedang guntur adalah harta paling berharga dari Sekte Awan Guntur. Tidak hanya sangat tajam, tetapi juga mengandung kekuatan guntur dan kilat, yang memiliki efek penekan yang kuat pada senjata biasa. Sangat disayangkan bahwa apa yang dia temui sekarang adalah naga Ye tingkat dewa yang agung. Sebelumnya, tingkat budidaya Ye Bufan rendah, dan kekuatan naga Ye tidak dapat digunakan secara maksimal. Tapi sekarang dia telah mencapai tahap akhir integrasi, kekuatan sejatinya tidak kalah dengan orang kuat di tahap akhir alam Dongsu. Pada saat ini, gigi naga ada di tangannya, mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan dengan kekuatan yang tak terkalahkan, ia bertabrakan dengan keras dengan pedang petir. Dengan suara yang tajam, Lei Qianjue dengan enggan mengambil pisaunya, tetapi terkejut dan mundur 7 atau 8 langkah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kultivasi lawan akan sekuat itu. Anda harus tahu bahwa dia pernah mengikuti kompetisi kualifikasi pendatang baru sebelumnya, dan kekuatannya bahkan tidak sebaik murid-muridnya. Namun kemudian kejadian yang lebih mengejutkannya terjadi. Pedang petir di tangannya mula-mula muncul retakan, kemudian hancur sedikit demi sedikit, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan pecahan dan jatuh ke tanah. Ini
Lei Qianjue terkejut dan tertekan. Ini adalah harta karun Sekte Lei Yun, dan dihancurkan oleh pihak lain seperti ini. Tapi sebelum dia bisa pulih, Ye Bufan berteleportasi di depannya, mengangkat kakinya dan menendang perut bagian bawahnya. Puff! Lei Qianjue ditendang dan terlempar ke belakang. Gagang pedang di tangannya jatuh ke tanah, dan seteguk darah menyembur ke langit. Tadi dia berteriak-teriak meminta 3 pukulan, namun dalam sekejap dia dipukuli hingga muntah darah. Semua orang yang hadir terkejut, terutama Xia Haoting, yang merupakan salah satu murid Sekte Lei Yun. Saat ini, mulutnya terbuka lebar dan dia tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Saat pertama kali bertemu Ye Bufan, dia masih memiliki mentalitas merendahkan dan kebanggaan menjadi murid dari 3 sekte besar. Akibatnya, di alam rahasia Tianluo, dia diperlakukan dengan patuh. Dia awalnya mengira gurunya bisa membalaskan dendamnya kali ini, tetapi dalam sekejap mata, Lei Qianjue dipukuli seperti anjing. Baru beberapa hari berlalu, namun budidayanya tetap stagnan, tanpa perbaikan sama sekali, sementara ia telah membubung ke langit, bahkan mampu mengalahkan orang-orang kuat di Dongsujing. Hal yang sama berlaku untuk orang lain di samping mereka. Setelah mereka datang ke Kekaisaran Tianfeng, mereka dengan mudah mengalahkan Universitas Suimu. Bahkan Zhong Limei, Nalan Yujia dan lainnya yang kembali lagi kemudian ditangkap oleh mereka. Awalnya aku mengira akan lebih mudah menghadapi pemuda ini, tapi aku tidak menyangka dia akan begitu menantang. Sekarang Master Sekte tidak dapat menghentikannya untuk menyerang, bagaimana orang lain bisa berani melakukannya? Lei Qianjue bangkit dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa kultivasi Ye Bufan jelas lebih rendah darinya, tetapi kekuatan tempurnya jauh lebih kuat darinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia mengembangkan kekuatan ini. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan wajahnya penuh kesungguhan. Zhao Weiyong berkata, Tuan Lei, saya sudah mengatakan bahwa orang ini tidak sederhana, dia sangat sulit untuk dihadapi. Untungnya, saya telah mengatur formasi sebelumnya. Dia sebelumnya telah mengirimkan 3 tetua dari Villa Senjian dan sebagainya banyak anggota inti. Akibatnya, semua murid menghilang, hanya menyisakan 1 tetua hebat, yang bahkan berlari ke sisi mereka. Meskipun dia belum pernah bertarung dalam situasi ini, dia berhati-hati dan takut. Karena itu, setelah menduduki Gunung Dewa Petir, dia segera membentuk formasi pembunuhan pedang hilang di sini. Zhuang Master Zhao masih memiliki semua informasinya. Lei Qianjue berkata, Zhuang Master Zhao, gunakan formasi dengan cepat dan kalahkan anak ini terlebih dahulu. Jangan khawatir, ini adalah rahasia Divine Sword Villa kami, bahkan jika dia adalah orang kuat di tahap Dongsu, dia tidak bisa melarikan diri. Zhao Weiyong memiliki keyakinan yang kuat dalam formasinya. Formasi pembunuhan pedang hilang adalah formasi yang sangat ganas, kombinasi dari formasi misterius dan formasi pembunuhan. Setelah diaktifkan, orang yang terjebak akan langsung terjebak di labirin dan tidak tahu di mana mereka berada. Pada saat yang sama, susunan pembunuhan diaktifkan, dan seluruh susunan berisi energi pedang dari pedang tak berujung, yang dapat dengan mudah memotong orang menjadi beberapa bagian. Setelah dia selesai berbicara, dia mencubit formula ajaib di tangannya satu demi satu, dan terjadi ledakan. Seluruh gunung Lingqiao langsung diselimuti kabut, dan semua orang tidak dapat melihat jari mereka di depannya. Melihat formasi itu diaktifkan, Zhao Weiyong menjadi semakin bangga, dan berkata kepada Ye Bufan yang terperangkap, Nak, mengingat kamu berbakat, aku akan memberimu kesempatan lagi. Cepat dan akui kekalahan, tutup kultivasimu sendiri, dan kamu masih memiliki kesempatan lagi. Kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, segera setelah formasi saya diaktifkan, Anda akan hancur berkeping-keping. Dia berbicara dengan bangga ketika dia tiba-tiba melihat Ye Bufan mengusirnya. Hanya terdengar satu klik, lalu kabut tebal menghilang dan kembali ke tampilan semula. Kedua bola mata Zhao Weiyong hampir keluar dari rongganya karena terkejut. Mengapa formasi saya begitu dirusak oleh orang lain? Dia melakukan beberapa mantra lagi secara berurutan, mencoba mengaktifkan formasi lagi, tapi semuanya sia-sia.
Pada saat ini, sebuah kaki besar muncul di depannya dan menendang wajahnya dengan keras. Tingkat kultivasi Zhao Weiyong berada di tahap tengah alam Dongsu, yang sama dengan Zhong Limei dan satu tingkat lebih rendah dari Lei Qianjue. Selain itu, dia tertangkap basah dan ditendang dengan keras. Seluruh tubuhnya terlempar keluar, dan gigi serta darahnya tumpah ke lantai. Pada saat ini, murid dari Villa Senjian dan Sekte Lei Yun semuanya terkejut. Kedua master sekte semuanya dipukuli hingga babak belur, dan bahkan formasi yang telah mereka atur sebelumnya tidak berguna. Banyak hal berubah, dan Universitas Suimu merasa bersemangat. Nalan Yujia mengepalkan tinjunya dan berteriak, beraninya kau mengikatku ke pohon, mari kita lihat apakah aku tidak menendang bola kalian berdua bajingan tua sekarang. Murid-murid Zhong mundur satu demi satu. Zhong Limei menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia juga berasal dari Villa Senjian dan masih memiliki perasaan terhadap sekte tersebut. Ketika dia kembali sebelumnya, dia membujuk Zhao Weiyong untuk tidak melawan Ye Bufan, tapi sayangnya pihak lain tidak mendengarkan sama sekali dan mengikatnya juga. Saat ini, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan atas apa yang terjadi, hal itu hanya bisa disebabkan oleh kesalahan diri sendiri. Nak, jangan berpikir kamu bisa begitu sombong. Zhao Weiyong dan Lei Qianjue saling memandang, lalu berteriak ke langit malam bersama-sama, Grandmaster, tolong ambil tindakan. Mau tidak mau mengubah ekspresinya. Sebagai sekte bintang 8, secara alami ia memiliki warisannya sendiri. Legenda mengatakan bahwa ada leluhur di Villa Pedang Ilahi yang budidayanya telah mencapai puncak alam Gua Void. Namun, dia telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun dan berlatih dalam pengasingan. Saat semua orang terkejut, dua sosok turun dari langit, dan tekanan besar menyapu seluruh Gunung Lingqiao. Ini adalah dua lelaki tua berambut abu-abu, yang satu mengenakan jubah putih, dengan pedang panjang tertancap di punggungnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang yang menakjubkan. Yang lainnya mengenakan jubah hitam, dengan penampilan kasar dan memancarkan kekuatan yang kuat. Ini adalah Lei Wanjun, tetua tertinggi dari Sekte Lei Yun. Keduanya sudah berada di puncak alam Dongsu. Sebelumnya, Lei Qianjue mewaspadai master di belakang Ye Bufan, karena takut akan ada ahli yang bertanggung jawab. Untuk berjaga-jaga, tetua tertinggi dari kedua sekte diundang, dan sekarang mereka berguna. Bab 2264, mempertahankannya hanyalah sebuah pemikiran. Melihat kedatangan kedua pria itu, para murid Villa Senjian dan Sekte Lei Yun semuanya tampak bersemangat. Ya Tuhan, penatua tertinggi ada di sini. Pemuda di depan saya ini sudah mati. Penatua tertinggi, saya benar-benar melihat penatua tertinggi. Kultivasi macam apa yang diinginkan penatua tertinggi? Dia telah mencapai puncak Dongsu. Di bawah tatapan mata semua orang yang sangat hormat, Lei Wanjun jatuh ke tanah, meletakkan tangannya di belakang punggung, mengangkat dagunya sedikit, dan memancarkan aura ketenangan dan kekuatan diri di atas tubuhnya. Dia melirik ke arah Lei Qianjue, hal yang tidak berguna ini bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pemuda seperti itu, dan dia masih membutuhkan saya untuk mengambil tindakan. Murid tidak kompeten, Lei Qianjue berkata dengan hormat, dengan ekspresi malu di wajahnya. Dia awalnya memanggil penatua tertinggi untuk berurusan dengan para tetua di belakang Ye Bufan, tetapi dia tidak menyangka akan dipukuli hingga dipermalukan. Pergi, Lei Wanjun melambaikan tangannya, lalu menatap Ye Bufan dan yang lainnya. Aku, tetua tertinggi dari Sekte Lei Yun, sedang menindasmu. Ayo kita lakukan bersama-sama. Jika aku tidak bisa membunuh kalian semua dalam 3 langkah, aku akan kalah. Kata lelaki tua itu dengan nada mendominasi. Orang lain di Universitas Suimu tidak memikirkan apapun, tetapi Zhang He dan Zhong Limei sangat gugup. Sebagai anggota Kekaisaran Qing, mereka berdua tahu betul apa yang diwakili oleh lelaki tua di depan mereka. Puncak alam Dongsu juga tak terkalahkan di seluruh negara bagian Tianluo. Zhong Limei mendekati telinga Ye Bufan dan berbisik, Tuan, Anda harus berhati-hati, orang tua ini sangat kuat. Petik 2. Apakah Anda berbicara tentang orang tua peti mati ini? Dia sia-sia di sini. Menghadapi puncak alam Dongsu, Ye Bufan pasti menanganinya dengan serius, atau dengan kata lain, menjauh sejauh mungkin.
Tapi sekarang berbeda. Dia memegang kartu Super Truth di tangannya. Dia melambaikan tangannya ke Xiao Qing, pergi dan hadapi orang tua ini. Jika kamu tidak bisa menjatuhkannya dalam 3 gerakan, jangan mainkan konsol game lagi. Xiao Qing melambaikan tangannya, dengan ekspresi acuh tak acuh di tangannya menghadapi. Jangan khawatir, saudaraku. Kamu tidak perlu 3 gerakan untuk menghadapi bajingan tua seperti itu. Aku akan menjatuhkannya dalam 1 gerakan dan menghajarnya sampai dia bahkan tidak mengenalinya. Petik 2. Petik 2. Semua orang yang hadir benar-benar tercengang dengan ini. Apa yang 2 orang lakukan? Apakah kalian semua gila? Dia adalah penatua tertinggi dari Sekte Lei Yun, dan dia sudah menjadi orang kuat di Provinsi Tianluo 100 tahun yang lalu. Yang satu berbicara tentang 3 gerakan, dan yang lainnya berbicara tentang 1 gerakan. Lei Wanjun sangat marah hingga wajahnya pucat, dan janggutnya terus berdetak. Dengan identitas dan statusnya saat ini, tidak peduli siapa yang melihatnya, itu semua hanyalah sanjungan. Kapan ada orang yang berani dipermalukan secara langsung? Anak-anak Huangkou, apakah kamu ingin mati? Ketika aku di Tianluo, kamu tidak tahu di mana kamu berada, dan kamu berani berbicara kepadaku seperti ini. Dia awalnya ingin memarahiku dan melampiaskan amarahnya, tapi dia tidak melakukannya. Ketika dia selesai berbicara, kepalan kecil secerah batu giok muncul di depannya. Tinjunya terlihat putih dan lembut, dan sepertinya tidak mematikan, tapi langsung merobek aura pelindung dan memukul hidungnya dengan keras. Aku akan menghajarmu, dasar lelaki tua yang suka pamer. Aku tidak tahu apa yang paling dibenci kakak tertuaku. Apakah ada orang yang berpura-pura berusia 13 tahun di depannya? Monster tingkat 9. Tidak terlalu sulit untuk menghadapi yang kuat di tahap Dongsu. Dia menyerang tanpa kesopanan, dan langsung meninju Lei Wanjun, memukulnya dengan ribuan bunga persik di wajahnya. Semua orang yang hadir benar-benar tercengang, mata mereka membelalak seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Apa yang sedang terjadi? Itu adalah leluhur dari Sekte Lei Yun, seorang tokoh berpangkat tinggi, orang kuat di puncak Dongsu. Mengapa dia dirobohkan oleh orang lain ketika dia muncul? Bagaimana dia bisa dirobohkan hanya dengan 1 pukulan? Mereka benar-benar tidak tahu siapa loli kecil ini, dan bagaimana dia bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Lei Wanjun juga benar-benar terpana. Pukulan tadi tidak menimbulkan luka serius, tapi sangat menghina. Dia bahkan tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia terluka. Tidak ada yang bisa menyakitinya selama bertahun-tahun, tapi sekarang dia dipukul dengan meriam oleh seorang gadis kecil. Di hadapan begitu banyak murid dan murid, dia dipukuli dengan sangat keras hingga hidung dan mulutnya berdarah. Gadis kecil, aku akan mencabik-cabikmu. Lei Wanjun sangat marah. Dia melompat dari tanah dan menghantam dengan tangan besar energi sejati yang menutupi langit dan matahari. Pembangkit tenaga listrik tingkat puncak Dongsu yang sangat marah memancarkan begitu banyak tekanan hingga bumi bergetar, menyebabkan semua orang di sekitarnya mundur. Sudah berakhir, gadis kecil ini sudah benar-benar berakhir. Ini adalah suara banyak orang yang hadir. Namun pemandangan yang terjadi selanjutnya kembali menyegarkan pandangan orang-orang tersebut. Aku tidak tahu kapan, tapi Lei Wanjun, yang baru saja terpesona, ditekan ke tanah oleh leher Xiao Xing dan digosok dengan keras. Kemudian dia mengangkat kakinya dan menginjaknya satu demi satu, menginjak-injak seluruh orang itu ke tanah. Semua orang tercengang saat ini. Jika Xiao Xing mungkin bersikap spekulatif untuk pertama kalinya, itu mungkin karena kecerobohan Lei Wanjun, tapi tidak peduli apa yang kedua kalinya, situasi saat ini tidak dapat dibenarkan. Jika Anda adalah orang biasa, bahkan jika Anda diizinkan menyerang dengan santai, Anda tidak akan mampu menembus aura pelindung orang puncak Dongsu. Tapi gadis kecil di depannya berbeda, dia bisa meninjuki pelindung tubuh Lei Wanjun dengan santai, hampir sampai ke daging. Dengan cara ini, hanya ada satu jawaban, yaitu dia adalah orang yang super kuat. Tapi Lei Wanjun sudah berada di puncak Dongsu. Jika dia lebih kuat darinya, tingkat kultivasi macam apa itu? Periode setengah langkah Mahayana. Ataukah dia sudah menjadi orang kuat di tingkat Mahayana? Jawaban ini membuat orang bergidik ketika memikirkannya,
dan kulit kepala mereka mati rasa. Anak muda Mahayana, ini hanyalah monster. Lei Qianjue berdiri di sana dengan tercengang, benar-benar tercengang. Dalam hatinya, sesepuh tertinggi ini adalah makhluk tertinggi di seluruh benua Tianluo. Selama dia mengundang lelaki tua itu untuk keluar, tidak peduli orang seperti apa yang berdiri di belakang Ye Bufan, dia pada akhirnya akan diinjak. Sekarang sudah terinjak, dan semuanya terinjak di tanah. Sayangnya, yang diinjak adalah sesepuh tertinggi mereka. Orang yang paling marah saat ini adalah Lei Wanjun. Orang tua itu sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dia sangat ingin berjuang dan melawan, tetapi dia menemukan bahwa di depan pihak lain, dia lemah seperti bayi dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Saat dia sedikit marah, seseorang menginjaknya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah melindungi perut bagian bawahnya dengan seluruh kekuatannya. Jika tidak, dia akan mudah dihancurkan oleh tendangan gadis kecil ini. Meski kini sudah berusia ratusan tahun dan sudah tidak ada gunanya lagi, namun masih ada pemikiran untuk dipertahankan. Saat semua orang terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa, mereka melihat cahaya pedang tajam menembus langit malam dan menebas ke arah Xiao Qing dengan niat membunuh yang luar biasa. Orang yang mengambil tindakan adalah Zhao Fangsuo, tetua tertinggi dari Villa Senjian. Dia juga melihat bahwa gadis kecil di depannya pastilah orang yang sangat kuat. Begitu Lei Wanjun dikalahkan, dia tidak akan mampu bersaing sendirian. Bab 2265, satu kata menentukan hidup atau mati. Ya Tuhan, aku layak menjadi tetua tertinggi dari Villa Pedang Ilahi. Ilmu pedang ini sangat kuat. Ya, jika aku menghadapi pedang ini, apalagi memblokirnya, energi pedang akan mencekikku. Petik 2. Petik 2. Bagaimana kalau kali ini, bisakah kamu membunuh penyihir kecil ini? Petik 2. Semua orang bergumam dan mengomentari pedang Zhao Fangsuo. Sebagai tetua tertinggi dari Villa Pedang Ilahi, ilmu pedang terkuatnya adalah miliknya, dan dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dengan pedang ini tanpa syarat apapun. Cahaya pedang yang tajam membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Bahkan jika Anda tidak menghadapinya secara langsung, Anda masih bisa merasakan niat membunuh yang sangat besar di dalamnya. Tetapi bahkan ketika dihadapkan dengan pedang seperti itu, Xiao Qing tidak menganggapnya serius sama sekali. Ini dia benda lama lainnya, kita hanya perlu membersihkannya bersama-sama. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan dengan tangan putih kecilnya, dia menghancurkan pedang tajam itu menjadi beberapa bagian. Akhirnya, pemandangan aneh muncul. Zhao Fangsuo sedang memegang pedang panjang di tangannya, dan seluruh tubuhnya masih dalam posisi top-down. Bagian lain dari pedang itu jatuh ke tangan Xiao Qing, membuatnya sulit untuk bergerak maju lebih jauh. Kesenjangan antara alam gua dan panggung Mahayana sangatlah besar, bahkan lebih lebar dibandingkan kesenjangan antara bayi dan orang dewasa. Zhao Fangsuo, yang terlihat sangat kuat, sama sekali tidak kompeten di depan Xiao Qing. Apalagi dua orang bergabung, bahkan 10 atau 20 orang pun tidak akan berguna. Kamu berani menggunakan benda yang tidak berguna seperti itu. Saat semua orang terkejut karena Xiao Qing bisa mengambil pedang itu, mereka melihat tangannya dengan paksa, dan pedang itu hancur berkeping-keping. Kemudian dia mencubit leher Zhao Fangsuo dengan tangan kecilnya, melemparkannya ke tanah seperti karung, lalu menginjaknya. Murid dari Villa Senjian dan Sekte Lei Yun benar-benar tercengang. Mereka melihat dua tetua tertinggi, yang biasanya mereka sembah sebagai dewa, didorong ke tanah dan digosok dengan keras oleh seorang gadis kecil. Setelah menginjak ini, injak itu, dan setelah menginjak itu, injak ini. Tidak hanya mereka, Zhong Limei, Zhang He dan yang lainnya juga terkejut. Meskipun Xiao Qing sebelumnya menantang, dia tidak begitu kuat, bukan? Kenapa kamu begitu kuat setelah berpisah sekian lama? Apakah ini tahap Mahayana Tengah atau tahap akhir? Atau mungkin itu semua jenis Dzogchen yang kuat? Zhao Fangsuo terbaring di tanah dalam posisi yang sama dengan Lei Wanjun, keduanya tanpa daya melindungi bagian-bagian penting tubuhnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan orang lain. Serangan brutal Xiao Qing tidak hanya menghina, tetapi juga sangat berbahaya.
Setiap langkah kakinya akan menghancurkan energi pelindung tubuhnya, membuatnya merasa seolah seluruh tubuhnya akan hancur. Dalam waktu singkat, dia melangkah jauh ke dalam tanah. Kamu orang tua yang tidak berguna, beraninya kamu keluar dan berpura-pura menjadi 13 tahun. Di mata semua orang yang terkejut, Xiaoxing hampir dipukuli, dan dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan kaki kedua orang itu, menariknya keluar, dan melemparkannya keras di depan Ye Bufan. Saudara Ye, apa yang harus kita lakukan terhadap kedua orang tua ini? Bunuh mereka semua. Mulai hari ini, tidak akan ada sekte Lei Yun dan Villa Senjian di prefektur Tianluo. Ye Bufan benar-benar marah kali ini, dan situ Dianmo miliknya hilangnya membuatnya sangat marah, dan hal-hal tidak berterima kasih ini memprovokasi dia satu demi satu, dan kali ini mereka bahkan langsung menyerang Universitas Suimu. Jika Anda tidak memberi kekuatan pada pihak lain, Anda benar-benar mengira Anda adalah bodhisattva tanah liat. Dia memberi perintah, dan orang-orang dari Universitas Suimu mendengar berita tersebut dan langsung membentuk lingkaran pengepungan, mengelilingi orang-orang dari Villa Senjian dan Sekte Lei Yun, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Zhong Limei juga menghunus pedang panjang dari punggungnya. Meskipun dia tidak tega menyerang orang-orang di Villa Senjian, dia tetap tidak memiliki masalah dalam membunuh Sekte Lei Yun. Dalam sekejap, situasinya memburuk. Dua sekte yang sangat sombong belum lama ini kini menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Lei Qianjue menutup matanya, mengetahui bahwa Sekte Lei Yun telah sepenuhnya tamat. Bahkan para tetua tertinggi pun disiksa sampai mati, apalagi ikan dan udang kecil seperti mereka. Saat ini, hatinya penuh penyesalan. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan berani memprovokasi pemuda ini bahkan jika dia memiliki 10.000 keberanian. Murid-murid lainnya juga dipenuhi dengan keputusasaan, dan pada saat ini, seruan mendesak tiba-tiba datang dari udara. Dr. Ye, mohon belas kasihan. Kemudian dua sosok datang dari kejauhan seperti meteor dan mendarat di depan semua orang. Mereka adalah Qin Biao, Tetua Agung Paviliun Tianshui, diikuti oleh Sui Yueli. Keduanya tampak berdebu dan jelas telah melakukan perjalanan jauh. Ye Bufan melambaikan tangannya, meminta semua orang untuk berhenti terlebih dahulu, dan kemudian berkata dengan gembira, "Penatua Qin, peri air, saya tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini. Selamat datang di Universitas Suimu kami." Qin Biao, anggota Yunzong, menghela nafas lega. Dr. Ye, saya mendengar bahwa Villa Senjian dan Sekte Lei Yun akan bekerja sama untuk menangani Anda. Saya bergegas untuk menghentikan Anda sesegera mungkin. Tanpa diduga, ini adalah satu langkah terlambat. Saya benar-benar minta maaf. Penatua Qin terlalu sopan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak masalah. Ye Bufan menyapanya dengan senyuman. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap orang-orang di Paviliun Tianshui, dan mereka pernah berbicara dengannya sebelumnya di Daxing Kerajaan. Qin Biao berkata, "Dr. Ye, apakah menurut Anda dapat mengampuni Villa Excalibur dan Sekte Lei Yun demi saya?" Melihat permohonan belas kasihannya yang terus terang untuk kedua keluarga, Ye Bufan mengerutkan kening. Tidak masalah apakah dia membunuh orang-orang ini atau tidak, tapi dia membenci masalah. Jika dia membiarkan mereka pergi, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Penatua Qin, jika Anda berbicara, saya harus memberi Anda wajah ini. Tetapi orang-orang ini memanfaatkan ketidakhadiran saya untuk menyerang Universitas Suimu dan ingin membunuh saya. Bagaimana saya bisa melepaskan orang-orang seperti itu? Kedua keluarga ini bertindak sejauh ini, menunjukkan sedikit rasa malu. Namun dia tetap berkata, "Dr. Ye, saya juga tahu bahwa permintaan saya agak berlebihan, tetapi demi Tianlosu, saya meminta Anda untuk melepaskan kedua keluarga ini sekali saja." Sui Yueli juga berkata, "Ya, Dr. Ye, Provinsi Tianluo kami awalnya adalah yang terlemah di benua Kunlun, dengan hanya 3 sekte bintang 8. Jika Anda memusnahkan 2 sekte lagi sekaligus, vitalitas Anda pasti akan rusak parah, dan saya khawatir Anda tidak akan pernah bisa meningkatkannya, kepalamu lagi." Ini, Ye Bufan berpikir sejenak, total ada 3 sekte bintang 8, dan dia membunuh 2 di antaranya sekaligus, yang tampaknya sedikit berlebihan.
Tetapi jika Anda membiarkan orang-orang ini pergi, bagaimana jika mereka kembali dan menimbulkan masalah bagi Universitas Suimu setelah Anda pergi? Orang-orang di Villa Senjian dan Sekte Leiyun semua melihat ke sini dengan gugup. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, nasib mereka akan berada di tangan seorang pemuda. Zhao Fangsuo licik dan berpengalaman. Dia segera menebak keresahan di dalam hatinya dan berteriak dengan cepat, "Dr. Ye, ini salah saya di Villa Senjian kali ini. Selama Anda dapat menunjukkan kebaikan Anda, saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya tidak akan pernah melakukannya berinteraksi dengan Anda lagi di masa depan. Jika Anda adalah musuh, Anda tidak akan menyentuh tanaman atau pohon apapun di Universitas Suimu." Lei Qianjue juga berteriak, "Ya, saya, Sekte Leiyun, juga bersedia menundukkan kepala dan mengakuinya kesalahan dan bersumpah kepada Tuhan bahwa kami tidak akan pernah melakukannya lagi." Meskipun agak memalukan untuk menundukkan kepala dan memohon belas kasihan, tetapi melihat bahwa keluarga akan segera dimusnahkan, mereka berdua tidak lagi terlalu peduli. Di benua Kunlun, yang kuat dihormati, dan wajah akan tidak pernah sepenting kekuatan. Meskipun murid-murid dengan status lebih rendah tidak berbicara, namun mereka juga memperhatikan dengan penuh semangat, seperti tahanan yang menunggu hukuman. Mereka tahu betul bahwa satu kata dari pemuda di depan mereka dapat menentukan hidup mereka atau kematian.